kepada Ibu Dewi yang sudah hadir ini selaku instruktur yang membimbing luar biasa dan kesabalik nanya-nanya terus. Mohon maaf ini. Baik, untuk materi hari ini yang akan disampaikan adalah mengenai service excellence. Service excellence. Mungkin ibu-ibu berpikir bahwa service excellence ini hanya dilakukan di dunia bisnis ya. Artinya ketika kita ketemu pelanggan, maka kita harus memberikan service excellence. Dalam bahasa Indonesianya, service ya. Ya. PKT-nya tacan muncul, Bu. Kenapa, Bu? PKT-nya belum muncul. Oh, belum muncul. Iya. Oh, di saya sudah muncul, Bu. Klik apa? Sudah. Belum, Bu. Belum, Bu. Diulang lagi aja, Bu. Udah Stop dulu. Stop dulu terus di stop dulu. Oh, diulang dulu ya. Iya. Dari atau mungkin dari Bu Neneng, barangkali laptop saya sedikit ada pekerjaan atau gimana ini? Atau saya coba lagi? Bu Neneng atau saya yang akan men-share? Ya, mangga, Bu, mangga. Dari saya aja, Bu. Oh, mangga. Ya, terima kasih Bu Neneng atas bantuannya. Kita kembali lagi pada materi di awal mengenai service excellence atau pelayanan prima. Nah, pelayanan prima ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah untuk dilakukan tidak saja pada batasan bisnis, tapi bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh lanjut, Bu Neneng? Apa sih tujuan saya sehingga ingin memberikan materi tentang service excellence? Ini tidak lain adalah memberikan pemahaman bahwa service excellence ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang bisa saya bantu? Baik, Bu Neneng. Kenapa pelayanan prima itu penting? Nah, kalau di sini mungkin dalam slide tergambarkan seorang reception di hotel yang sedang menerima dan melayani tamu. Apa yang harus diberikan, servis seperti apa yang harus diberikan. Next. Boleh, Bu? Iya. Belum ada, Bu? Belum. Oh, maaf. Mungkin selama ini teman-teman berpikir siapa sih yang harus kita layani? Siapa saja sih? Apakah saya sebagai seorang penjual nanti ketemu pelanggan yang datang? Ataukah saya seorang reception nanti ada tamu yang datang? Ataukah saya bertemu dengan pimpinan? Sebetulnya pelayanan prima ini harus kita lakukan terhadap seluruh yang ada di sekitar kita. Paham posisi dan kesadaran diri ini akan meningkatkan pelayanan terbaik. Jadi pada dasarnya, semua manusia itu adalah pelayan. Pelayan buat siapa? Pelayan buat di sekitarnya. Nah, berarti kita konsep pelanggan ini jangan diartikan bahwa pelanggan itu hanya ada di luar kita saja atau eksternal. Ternyata pelanggan juga ada di wilayah internal. Apa sih pelanggan internal? Adalah pelanggan yang ada di sekitar kita, di tempat Bapak dan Ibu bertugas. Misalnya, sekolah-sekolah itu adalah pelanggan internal kita. Teman-teman guru, sama. Kemudian para staf. Bahkan sampai satpam yang menjaga sekolah itu adalah pelanggan internal kita. Nah, kalau Ibu berhadapan dengan para siswa, maka siswa itu adalah pelanggan eksternal kita. Sehingga pelayanan prima ini harus kita terapkan di semuanya. Nah, kemudian pelayanan prima ini adalah pelayanan yang terbaik. Kenapa harus pelayanan prima? Supaya
apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan bisa tercapai. Bu Neneng, ini ada di slide-slide berikutnya ya, penjelasan. Service adalah self-awareness. Service adalah enthusiasm. Service adalah reform, dan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan self-awareness? Adalah pemahaman kepada diri sendiri. Seperti tadi, siapa sih saya? Oh, saya adalah, misalnya saya sendiri nih. Saya adalah seorang dosen di lingkungan fiksi Ganesha. Siapa pelanggan saya? Pertama adalah mahasiswa. Itu adalah pelanggan eksternal. Pelanggan internal saya siapa? Para staf, para akademik, termasuk yang ada di koperasi, termasuk ada yang ada di bukantin. Nah, itu semuanya adalah pelanggan saya. Dengan menyadari posisi saya bahwa saya harus memberikan pelayanan yang terbaik, itu akan mempengaruhi bagaimana cara saya bersikap. Boleh lanjut, Bu? Yang kedua adalah enthusiasm. Artinya, semangat. Gak mau dong kalau misalnya kita beli sesuatu barang, tiba-tiba pelayannya itu kayak yang baru bangun tidur, lesu. Atau kalau saya misalkan, saya mengajar, ketika masuk kelas, mahasiswa melihat saya itu tidak semangat. Nah, nampaknya seperti bangun tidur, atau mungkin karena kelelahan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita semangat, memberikan pelayanan dengan semangat, itu akan membantu dalam proses pelayanan prima. Selanjutnya adalah tentang reform. Reform, evaluasi, dari waktu ke waktu, improve, reduce, develop, build. Jadi kita selalu memperbaiki kinerja. Kemarin kalau saya mengajar di kelas A, mahasiswanya seperti tidak semangat ya. Nah, saya coba evaluasi. Oh, mungkin saya masuk dalam kondisi, oh mungkin karena jam ngajarnya, saya ada kelas itu jam 1 siang, Bu. Jam 1 siang ini godaannya luar biasa. Godaan di perut dan godaan di mata. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau godaan di mata itu pasti ngantuk jam 13. Kalau sudah makan posisinya ngantuk. Kalau belum makan, ya berarti posisinya di perut. Jadi bagaimana bisa mengajar pada pukul 13 dan bagaimana bisa mengajar pukul 8 pagi atau ketika saya mengajar di kelas Taiwan. Ada kelas pukul 8 malam dalam satu hari. Jadinya tetap kita harus berikan evaluasi memperbaiki kinerja. Selanjutnya adalah tentang value. Berikan pelayanan yang memiliki nilai tambah. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kepada kita, meminta bantuan kepada kita, Ya, ada di sama di. berikan pelayanan yang terbaik yang memiliki nilai. Misalnya nih, bertanya tentang Bu Vivip, seperti tadi ya, tadi pagi itu saya coba bantu rekan saya. Ini saya mau upload materi di internet, bagaimana caranya? Nah, pertanyaannya satu, tapi saya bisa menjawab 2 atau 3. Padahal itu tidak dia harapkan. Nah, artinya value memberikan nilai tambah. Selanjutnya adalah setelah value. Bentar, Bu. Ya, evaluation ya. Ya. Ya, evaluation ya. Artinya memberikan impresif ya. Ya. Impresif di sini menampilkan diri secara menarik tetapi tidak berlebihan. Artinya ketika kita berangkat dari rumah ke tempat kerja, ya, gunakan uniform yang memang disesuaikan dengan di mana Bapak Ibu bertugas. Ini adalah mengenai impresif dan tadi adalah care. Care ini adalah perhatian. Kita melihat bahwa mereka itu membutuhkan apa sih? Nah, kalau ada konsumen datang, katanya kalau ada keluhan, keluhannya itu kenapa? Kita berikan solusi. Dan selanjutnya adalah evaluation. Lalu melaksanakan evaluasi. Nah, ini definisi dari service. Selanjutnya adalah tentang konsep A6. A6 ini apa sih? Pertama adalah ability, kemampuan.
Ketika kita ditugaskan menjadi seseorang, misal saya ditugaskan menjadi seorang security, artinya saya punya kemampuan menjaga keuangan, kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Ketika saya ditugaskan jadi seorang sekretaris, saya punya kemampuan bisa mengetik cepat, handle telepon, handle tamu, dan lain sebagainya. Ketika ibu ditugaskan untuk menjadi seorang guru, karena ibu punya kemampuan, ibu punya kompetensi. Tidak saja didapat dari pendidikan, tapi dengan berbagai pengalaman. Nah, contoh seperti hari ini nih, saya kedatangan Ibu Heni yang luar biasa dengan pengalamannya yang banyak. Ini adalah artinya memiliki suatu kemampuan. Dewi, kenapa diminta jadi instruktur? Karena memiliki kemampuan. Ini konsep pertama dalam pelayanan. Jadi masing-masing ketika kita ditugaskan untuk bertugas, maka karena kita memang diyakini memiliki kompetensi, diyakini memiliki kemampuan. Nah, bicara kompetensi ini tidak saja kompetensi secara knowledge, artinya dari segi keilmuan, tapi juga kompetensi dari segi keterampilan. Dan terakhir adalah kompetensi dari sikap. Mampu secara teori, mampu juga secara praktek. Ibu punya pemahaman, oh kalau mengajar ini harusnya begini. Tapi ketika ibu dipraktekkan di depan kelas, aduh, saya mau apa ya nanti di depan siswa. Nah, berarti ini belum memiliki kompetensi. Kompetensi itu memiliki knowledge, pemahaman atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Konsep yang kedua adalah attitude. Attitude adalah sikap. Saya pikir sikap ini berlaku di semua level. Orang pimpinan, ketika dia bertemu dengan karyawan, maka karyawan adalah pelanggan internal dia. Dia nggak bisa kerja sendiri kalau tanpa pelanggan. Dia nggak bisa kerja sendiri kalau tanpa bawahan, tanpa para staff. Jadi jangan sampai dibedakan sikap antara bertemu dengan pelanggan dan bertemu dengan teman di kantor. Ketika tamu datang, aduh sikap kita baik-baik. Ketika teman kita bertanya, ini gimana ya caranya? Sok aja kerjain, kamu pasti bisa. Tidak memberikan servis yang baik. Yang ketiga adalah appearance, penampilan. Tadi kita sudah bahas mengenai penampilan. Penampilan yang terbaik bukan berarti pakaiannya harus mahal, tapi yang sopan, disesuaikan dengan kondisi. Kita berangkat kemana, kita ada di mana, maka penampilan nih. Nah biasanya kalau kita bertemu dengan seseorang, kita kadang-kadang suka melihat, wah, sepertinya bagaimana gitu ya. Jadi belum apa-apa kita sudah menyimpulkan. Nah ini hati-hati. Kalau kita keluar rumah kemudian atau kita mau bekerja kemudian kita tidak memperhatikan penampilan, maka orang akan punya persepsi yang berbeda. Mungkin ibu pernah melihat rambutnya gondrong, penampilannya acak-acakan. Akhirnya sampai pada satu kesimpulan, anak nggak bener nih. Padahal belum tentu gitu. Jadi penampilan ini merupakan faktor utama ketika kita keluar rumah, itulah kita ya. Jadi kalau saya pernah menegur mahasiswa, masuk ke kelas pakai sandal, itulah kamu tidak menghargai diri sendiri. Kenapa? Kamu menghargai dengan menggunakan sandal untuk masuk. Jadi penghargaan terhadap diri sendiri adalah dengan cara kita menampilkan pribadi kita, penampilan kita yang terbaik. Jangan lupa senyum. Senyum gratis. Orang kalau diberi senyum, aduh luar biasa akan menyenangkan. Pada kita masuk ke toko, kemudian penjaganya kayak orang jualan tutut, manyun, kayak gitu ya. Jadi ini juga responnya mungkin tidak akan. Keempat adalah attention, perhatian. Teman minta bantuan. Ya, ada yang bisa dibantu. Kenapa? Kita sediakan waktu, luangkanlah waktu. Kalau istilah dalam ini ada satu, jadilah orang sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang yang lain. Nah ini saya coba bahwa siapapun kita, dimanapun kita, cobalah berikan manfaat kepada orang lain. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Jangan mempersulit orang. Kadang-kadang kita senang orang lain sulit gitu ya. Atau kita sulit, kita lihat orang lain senang. Nah, jangan sampai seperti itu.
selanjutnya adalah action. Ada tindakan. Minta bantuan, ya nanti jam 1. Jam 1, ya kita berikan. Karena kita sudah punya janji. Bahwa kita komitmen. Kita akan membantu sesuai dengan waktu yang sudah kita berikan. Nantinya itu kapan gitu. Kalau orang Ciamis ya, isukannya itu kapan gitu. Itu tidak bisa terprediksi isukannya kapan. Sementara kalau janji, kita harus sampaikan dengan jelas. Hari ini saya nggak bisa. Saya sedang ada kegiatan. Kalau begitu kapan? Hari ini. Atau misalnya hari ini tapi pukul sekian misalnya. Itu adalah action. Tindakan. Kalau kita misalnya selaku pelanggan nih datang ke suatu swalayan, kita memesan sejumlah makanan, actionnya itu seperti apa dari seorang pelayan? Ya, kemampuannya, sikapnya, penampilan, perhatian. Dan terakhir adalah accountability atau tanggung jawab. Apa yang kita lakukan itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang kita perbuat. Jadi tidak ada perbuatan yang tanpa tanggung. Lanjut, ada satu istilah terasi. Nah, terasi itu apa sih? Terasi ini adalah rangkaian dari beberapa huruf S, E, R, A, S, I. Kita lihat pada slide berikutnya. Terasi ini diawali dengan huruf S, saling menghormati. Respect. Ya, bertemu ibu, kayaknya senang ya kalau gitu. Ya, apaan? Saya bertemu mahasiswa, selamat pagi Bu, rasanya enak, nyaman gitu. Saya bertemu dengan Pak Satpam, pagi Pak, sehat Pak. Pertanyaannya yang nggak sulit ya dan tidak usah bayar, tapi kita keluarkan dari lubuk hati. Itu luar biasa. Saya membayangkan, aduh, seandainya gitu, semua orang memiliki prinsip saling menghormati, kayaknya tidak akan ada yang berantem deh ya. Yang kedua adalah diusahakan kita tidak membicarakan fitnah ataupun keburukan orang lain. Kita membicarakan orang lain. Apa memang kita sudah benar? Kita membicarakan keburukan orang lain. Memang kita tidak pernah salah gitu. Ini dalam rangka diusahakan ketika dalam satu perkumpulan kita bertemu dengan teman-teman. Ini ya kita coba untuk dikurangi. Atau bahkan mungkin hilang. Kemudian rajin bekerja sama, saling meringankan untuk memperbaiki kelemahan diri. Nah, waktu ikut presentasi pertama, saya mendengar sebagian pemikiran kita itu ada di orang lain. Artinya kita tidak sempurna. Saya bisa A, tapi teman saya bisa B. Teman saya bisa B, tapi temannya bisa C. Artinya kita tidak sempurna. Ada kekurangan kita yang dimiliki oleh teman yang lain. Jadi rajin-rajinlah untuk bekerja sama. Dan saya sangat merasa sangat bangga sekali, appreciate sekali dengan kegiatan di batch 6 ini masuk dalam kelompok dengan bimbingan dari duo D ini. Ternyata saya melihat teman-teman luar biasa, kerjasama. Nah, tadi sempat bingung juga pergi dengan Bu Neneng. Aduh Bu Neneng, ini saya masuk ke grup ini, saya masuk ke grup ini. Kita tampil dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam karakter. Tapi alhamdulillah, kerjasamanya luar biasa. Saling mengisi, saling membantu. Nah, mudah-mudahan budaya ini tidak hilang. Selesai batch 6 ini, corona berlalu, mudah-mudahan masih bisa berkumpul. Kemudian yang selanjutnya adalah anggap rekan kerja sebagai anggota keluarga. Teman saya sedang kesulitan, aduh saya bisa apa ya? Ya nggak usah dia minta tolong lah. Kita nanya, saya bisa bantu apa ya? Nggak usah. Kalau jawabannya begitu ya sudah, tidak usah kita bantu. Apalagi kalau teman yang memang meminta bantuan. Sisihkan waktu. Berikan waktu. Kayaknya saya juga kalau minta tolong seperti itu senang kalau ditolong sama orang lain. Orang lain juga sama. Santun dan bijak dalam menutur rekan kerja. Dan terakhir, ingatlah, tanpa rekan kerja Anda tidak akan mencapai hasil yang optimal. Kita perlu orang lain karena makhluk ini, Indonesia ini adalah pada dasarnya adalah makhluk sosial. Perlu orang lain. Nah, kita lihat ada beberapa perbandingan bad customer adalah bad customer
Customer service adalah memberikan pelayanan kurang atau tidak sesuai. Oh, pengennya sih satu pizza utuh ya, tapi cuma dikasih setengah. Nah, kenapa kita beli satu cuma dapatnya setengah? Pasti akan muncul ketidakpuasan. Selanjutnya adalah good customer service. Saya mintanya satu, ya dapatnya satu sesuai dengan harapan. Bagus, bagus itu sudah good customer service. Memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi ada satu lagi yang service excellence. Seperti apa? Saya maunya satu, tapi ketika saya dapat, dikasih bonus dapat Coca-Cola. Inilah contoh dari excellent customer service. Ya mintanya A, tapi ternyata ada plus-plusnya. Nah itu yang dimaksud dengan selanjutnya. Tampilan sikap melalui bahasa, kita bisa perlihatkan kalau kita ini bahasa tubuh ya, kontak mata. Mata ini biasanya yang kalau tidak jujur kelihatan bola matanya itu ada kemana. Ya, kontak mata. Kemudian senyum. Cara duduk, ini juga menunjukkan sebetulnya saya sedang memperhatikan mahasiswa. Cara duduknya seperti apa? Mana yang attention, mana yang tidak. Itu kalau saya sih kadang-kadang yang duduknya seenaknya sering saya panggil ke depan. Terangkan apa yang sudah ibu terangkan. Supaya apa? Supaya dia duduk dengan baik, ikut konsentrasi, memperhatikan apa yang sudah disampaikan. Begitupun dengan cara berdiri. Jadi kalau kita berdiri dengan orang sambil dia masuk tangannya ke dalam tangan, itu artinya nggak terlalu serius deh. Ya. Jabatan tangan yang erat, yang hangat. Atau mungkin kalau pandemi sekarang nggak boleh jabatan tangan ya. Mudah-mudahan kalau pandeminya sudah berlalu kita boleh jabatan tangan. Ini juga menunjukkan siapa. Intonasi suara, ekspresi wajah, ataupun gerak isyarat. Selanjutnya adalah elemen dari grooming. Grooming, penampilan ya, baik. Kelihatan dari busana yang kita pakai. Aksesoris yang kita pakai. Nah, mudah-mudahan jangan seperti toko emas berjalan semuanya dipakai karena kita punya 20 kg emas semuanya dipakai. Kebayang repot. Penggunaan sepatu, make up dari wajah, kemudian tatanan rambut dan kebersihan tubuh. Itu adalah elemen dari grooming. Jadi kalau kita ketemu pelayan yang dilihat dari dia senyum, make up-nya sesuai, tatanan rambutnya bagus, begitu dekat tidak tercium aroma yang berbeda, ini biasanya secara sepintas kita sebagai customer merasa puas. Padahal dia belum bicara apa-apa, tapi dengan grooming yang dia sampaikan, kita sudah cukup puas. Selanjutnya Bu. Nah, kesimpulan. Pelayanan prima ini perlu dilaksanakan untuk memberikan manfaat terbaik dimanapun kita berada. Jadi jangan sampai adanya kita orang lain bubar gitu. Ya, jadi kita datang kemudian tiba-tiba yang lain kenapa pada bubar? Ini pasti ada yang salah nih. Jadi dengan adanya pelayanan prima ini kita membiasakan memberikan yang terbaik sehingga orang-orang akan kangen dengan kita gitu. Dia nggak ada ya, jangan sampai adanya dia membuat dengan ngobrol sama orang itu deh. Kenapa? Dia menularkan energi yang negatif gitu. Jadi kalau ketemu dia itu, saya rasanya seperti itu. Itu adalah mengenai pelayanan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, Ibu Neneng. Dipersilahkan kepada moderator untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih Bu Neneng atas bantuan. Terima kasih Bu Pipit sudah memberikan gambaran dari bagaimana sih kita memberikan pelayanan yang prima pada orang lain tidak hanya di sebagai pemasaran yang misalnya toko dan sebagainya, tapi diri kita sendiri. Untuk itu saya buka untuk sesi pertanyaan, silahkan untuk rekan-rekan peserta partisipan untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Pipit yang sudah memberikan pemaparannya yang begitu jelas. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Atau mungkin ada yang mau cerita, saya pernah ketemu tapi perlakuannya buruk. Saya pernah ketemu tapi perlakuannya baik gitu. Boleh silakan kepada peserta. Kalau saya sih Bu, emang yang namanya servis excellent itu ya Bu ya, di guru ya itu sangat penting, karena mungkin kalau misalnya seorang guru yang memang menampilkan roman yang tidak enak pada murid-muridnya, mungkin anak-anaknya juga akan bete, akan gimana. Pas saya kan pelajaran kimia harus menampilkan bagaimana ya senyum yang bagaimana supaya anak-anak suka ke kita dan suka ke pelajarannya itu, mungkin Bu ya, begitu ya Bu ya? Iya, tantangan ya Bu Heni ya. Sementara mata pelajaran itu luar biasa banyak hafalannya. Terima kasih Bu Heni atas komentarnya. Barangkali yang lain? Nah, selama ini kita selalu berpersepsi bahwa pelanggan ini adalah pelanggan eksternal. Jadi bicara customer service itu adalah pelanggan eksternal. Tapi kita sering lupa bahwa yang utamanya adalah pelanggan internal yang ada di sekeliling kita. Silahkan kalau ada. Oh, ada pertanyaan Oh nih. iya benar. Bagaimana menghadapi orang yang mengesalkan, katanya dari Bu Neneng. Bagaimana menghadapi orang yang mengesalkan? Semua orang itu tidak sama ya Bu ya. Ada yang mengesalkan, pengennya muji aja gitu ya. Kalau saya pribadi menghadapi orang yang mengesalkan, kita tidak melihat secara sifat orang yang mengesalkan. Kenapa? Karena tiap orang punya plus dan minus. Saya mencari plusnya itu apa. Tapi kalau plusnya memang tidak ditemukan, diusahakan tidak melakukan komunikasi dengan orang tersebut. Nah, mungkin bahasannya akan berlanjut di besok ya Bu ya, ada tentang komunikasi asertif. Jadi akan lebih baik kalau saya sendiri menghindari komunikasi sedapat mungkin tidak bertemu. Tapi ternyata dia adalah misalnya salah satu dari atasan saya, atau misalnya orang yang jadi atasan di tempat saya bekerja gitu. Mau nggak mau saya bertemu sama dia. Nah, artinya posisikanlah kita bahwa kita adalah bawahan dia. Mau tidak mau ya kita tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik. Intinya adalah kita belajar untuk berpikir positif. Mudah-mudahan bisa membantu pertanyaan dari Ibu. Iya, ada lagi Bu Pipit sharing ya. Katanya yang super, bagaimana caranya supaya lembaga dapat memberikan servis yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Baik, ini lembaganya saya contohkan lembaga pendidikan. Idealnya nih, jadi kalau kita bicara ideal, pelanggannya itu bisa mahasiswa, pelanggannya itu adalah stakeholder yang ada di luar lembaga, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan industri yang melakukan kerja sama. Servis seperti tadi, berikan apa yang mereka inginkan. Kalau bisa plus. Nah, misalnya begini, mahasiswa meminta informasi, berikan secara cepat. Kalau memang bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Itu istilah. Kalau prosedurnya berbelit-belit, terlalu panjang, kenapa tidak kita ringkas? Ini inti dari bagaimana memberikan servis. Oh, ini dari Bu Heni, maaf bukan Bu Neneng. Maaf Bu Heni. Tadi pertanyaan dari Bu Neneng. Mungkin Bu Neneng sama Bu Heni bisa dipahami. Jawaban dari saya mungkin bisa dipahami ya. Cukup. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan, silahkan ditujukan kepada Ibu Pipit Haryati sebagai dosen yang sudah berpengalaman. Oh, sudah berpengalaman dan sudah tua ya Bu ya. Jadi bagaimana misalnya seorang guru TK. Guru TK, siswa-siswanya adalah pelanggan guru tersebut. Termasuk dengan orang tuanya ya. Kadang-kadang ada orang tua yang tadi saya ikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Heni pada room Bu Heni.
bagaimana menyamakan visi antara orang tua dengan guru. Tadi Bu Heni memberikan jawaban, ada beberapa langkah yang dilaksanakan sehingga terjadi jalinan komunikasi. Nah, sepanjang komunikasinya baik, saya rasa tidak akan menimbulkan satu masalah. Karena ini pendapat saya pribadi, setiap masalah kuncinya adalah komunikasi. Kalau dua orang berantem diam-diaman, mungkin tidak akan ada jalan keluar karena tidak dilakukan komunikasi. Bagaimana kita bisa memberikan servis yang baik dari segi grooming, kemudian dari segi sikap, kemudian dari segi yang lain-lainnya, ditambah dengan bagaimana cara kita berkomunikasi. Baik, barangkali masih ya. banyak. Kita masih punya waktu. Ya, masih ada waktu. 15 menit lagi. Mungkin untuk pertanyaan 10 menit lagi lah ya. 10 menit lagi. Silahkan. Mungkin saya coba bertanya nih kepada rekan saya yang hadir. Pernah nggak pernah nggak Ibu mengalami ketika memasuki suatu swalayan, kemudian sikap yang diberikan oleh si pelayan itu kurang baik? Boleh Ibu Heni? Silahkan Bu Heni mau menjawab. Pernah nggak Bu Hen? Supermarket atau kemanapun, ke Alfa lah boleh, beli apa gitu. Bu Heni. Kalau Bu Neneng gimana Bu Neneng? Silakan. Atau barangkali nih Bu Neneng pernah nggak mengalami hal seperti itu? Iya Bu, pernah Bu. Terus kita merasa bagaimana Bu? Kesel Bu. Kesel terus kadang-kadang punya niat, udah nggak jadi, tidak jadi belanja atau nggak akan balik-balik lagi ke sini. Iya. Ditandai Bu, catatan merah. Dibintangi ya. Betul. Bahkan Bu, kalau seandainya servisnya bagus, walaupun kadang-kadang harganya lebih mahal, ya, lebih ada orang-orang tertentu termasuk saya mungkin ya Bu, lebih baik masuk ke situ daripada ada yang harganya murah tapi pelayanannya kurang baik gitu Bu. Jadi sepertinya servis excellent ini juga bisa, kalau mungkin di bisnis itu bisa menarik minat orang sehingga lebih tertarik gitu produknya itu. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari saja sudah dilihat manfaatnya luar biasa, apalagi dalam kegiatan berbisnis. Barangkali ibu-ibu yang memiliki kegiatan bisnis, bagaimana para staf atau para pegawainya diberikan satu pemahaman. Nah, jadi kan kalau misalnya toko kita dikasih bintang di cirian, akan ke situ lagi, pelanggannya kapuk, ya tentu saja tidak akan lah. Nah, misalnya begini nih. Ada dua dokter anak, yang satu pasiennya banyak, yang satu pasiennya cuma sedikit. Kira-kira apa ya? Bu Neneng? Ya Bu. Kira-kira kenapa ya? Ada dua dokter, yang satu pasiennya banyak, yang satu pasiennya sedikit. Mungkin karena satu, bisa saja karena pelayanannya, dua atau mungkin juga kan kadang-kadang ada yang tidak cocok dengan apa ya? Observasi dokternya mungkin kurang tepat terhadap pasien tersebut. Iya, betul sekali ya. Jadi ada dua dokter anak sama-sama di satu lantai. Kemudian hanya berbeda ruangan. Tapi kenapa yang satu penuh yang satu? Karena pelayanannya yang berbeda. Bagaimana dia memberikan servis dari kemampuan yang dia miliki, sehingga si pasien itu kalau misalnya mengeluh punya keluhan yang akan datang lagi kepada dia. Selain dari faktor sugesti. Nah, pasien ini kalau sudah punya sugesti, kalau saya sama dokter itu pasti sembuh, ini sudah hebat. Tapi si dokter itu akan sangat waktu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi. Ibu Dewi kita sebagai instruktur, apa yang harus dilakukan untuk menjaga agar kita tetap melakukan pelayanan prima selain sabar,
menghadapi orang yang berbeda karakter gitu. Yang Iya. suka marah-marah gitu ya. Kalau kita bertemu orang yang pemarah, ya karakternya maksudnya pemarah di sini ya selain kuncinya sabar, kalau dia menyampaikan sesuatu, ada baiknya kita dengarkan dulu. Keterampilan pertama yang dibahas waktu itu oleh Ibu, aduh sampai lupa. Ya, itu keterampilan pertama dari berbahasa adalah mendengarkan. Artinya kita coba dengarkan apa yang dia sampaikan, kita simak maksudnya apa. Nanti kalau misalnya ketemu yang tipenya pemarah, dia sedang mengeluarkan emosi, kalau dilawan ini capek. Capeknya 2 kali. Capek hati kita dan belum tentu masalahnya juga selesai. Jadi kuncinya adalah kita mendengarkan dulu apa yang dia tanyakan atau apa yang dia keluhkan. Kalau misalnya ada pelanggan datang, wah tiba-tiba marah kayak gitu, kita dengarkan dulu. Nah, ya itu masalahnya apa sih? Oh, ternyata inti masalahnya adalah A. Kita coba selesaikan berdasarkan inti masalah yang kita tadi dapat. Bertemu orang yang setiap hari mengeluh aja. Wah, ini bagaimana nih? Kalau kita dengarkan tiap hari juga rasanya capek juga ya kalau kita ketemu tiap hari yang mengeluh begitu. Iya, kalau menurut saya ketika kita berhadapan dengan teman yang selalu mengeluh, coba diajak dan dikomunikasikan bahwa kita harus bersyukur dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Bu Dewi. Iya. Sudah jelaskah Ibu Dewi? Terus ini udah ya semuanya. Ya, masih ada waktu. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pelayanan prima. Kalau di di sekolah atau di pribadi sendiri ya Bu ya, untuk menampilkan suatu yang dalam inner beauty gitu ya. Jadi penampilan itu akan membuat orang senang dekat kita atau orang gimana nyaman ya Bu ya itu. Termasuk Betul. dari pelayanan prima juga ya. Betul. Makanya kan sedekah yang paling murah itu adalah senyum, Bu. Betul. Murah. Betul. Tidak semua orang bisa gitu loh. Padahal gratis. Saya sampai kalau ketemu mahasiswa, sejak saya masuk kelas dia tuh cemberut aja. Saya bilang, saya berapa saya harus bayar biar kamu senyum? Nah, sampai mahasiswa yang lain pada ketawa. Ibu, maksudnya apa? Senyum. Senyum itu ibadah yang paling murah. Datang ke kampus, cobalah sapa teman-teman. Cobalah sapa orang-orang yang ada. Itu nanti akan menunjukkan siapa kamu, kepribadian kamu. Seperti itu. Senyum tuh murah tapi susah ya Bu ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi misalnya ya, kita sekarang kayak kemarin aja, sekarang lagi banyak tugas nih. Terus orang nanya, orang ini pusing, tapi kita bisa kan memberikan gimana ya supaya orang senang itu gimana sih caranya. Nah, misalnya lagi bete nih di rumah, lagi ada apa gitu. Datang ke sekolah kita kan nggak bisa cemberut kata anak-anak apa itu gitu Ibu ya. Jadi kita harus bisa ini ya mengelola hati ya. Iya, ini manajerial konflik Bu ya. Bagaimana memanage konflik yang ada, memanage emosi yang kita punya. Kalau saya berpikirnya sederhana Bu. Orang lain senang nggak sih kalau saya cerita yang sedih-sedih? Kira-kira kuliah senang nggak kalau ketemu saya cerita saya sedih tiap hari? Iya kan jadi nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Gitu. Atau saya tiap saya ketemu Bulia kondisinya emosi terus. Aduh kemarin gini, gimana gini. Senang nggak Bulia? Iya gitu ya. Tentu tidak ya. Sama kita juga seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya orang lain, kalau misalnya kita tidak suka orang lain begitu ya sebenarnya ya sama juga kita juga tidak akan suka gitu loh. Jadi orang lain juga tidak akan suka dengan apa yang kita lakukan. Saya secara kadang memberikan contoh. Misalnya mahasiswa datang terlambat. Bu, maaf saya terlambat. Kenapa? Dan motor saya pecah Bu. Aduh, padahal sudah dari pagi bla 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 bla. Dia kelihatannya ngomel-ngomel. Saya berikan sedikit kalimat motivasi. Kamu tahu nggak pahala apa yang kamu dapat hari ini?
Apa Bu? Kamu memberi rizki bagi tukang tambal ban. Beralihlah pemikiran yang positif. Artinya ketika kita melihat satu sisi negatif, tentunya ada yang positif gitu. Musibah yang kita lakukan adalah mungkin rezeki bagi orang lain seperti itu. Iya. Itu bahasa sederhana saya. Itu ada dari Ibu Heni katanya terima kasih jadi paham bahwa pelayanan prima itu bukan hanya untuk lingkungan eksternal, tapi lingkungan internal juga yang utama. Iya, ini Iya, kan betul, Bu. Kita tidak bisa bekerja kalau di lingkungan sendiri kita tidak mensupport kita. Nah, kalau orang di luar kan tidak tiap hari, kalau kita kan setiap hari. betul. Misalnya nih, karyawan bank bekerja tiap hari sekian jam, dari jam 8 sampai jam sekian. Nah, kalau dia tidak melaksanakan pelayanan terbaik buat teman-teman di sekitarnya, dia datang ke kantor kayaknya seperti datang ke neraka gitu ya. Kayaknya saya mau berangkat kerja aja, nanti tempat kerja kayak gini-gini, karena dia sendiri yang mempersulit diri begitu. Iya. Mungkin sudah waktunya sudah mau habis ya Ibu. Boleh Ibu simpulkan atau bagaimana, mau dari saya atau dari Ibu? Silahkan dari Ibu mungkin ya, yang lebih ini dari kesimpulan dari presentasi yang hari ini. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan untuk materi hari ini bahwa pelayanan prima itu perlu dilakukan baik bagi pelanggan internal ataupun eksternal. Dengan kita melakukan pelayanan prima sebetulnya adalah untuk mempermudah diri kita sendiri untuk mencapai satu tujuan. Demikian kesimpulan yang bisa saya berikan. Mangga, silakan Bu Lia. Ya, terima kasih Ibu Pipit. Saya kembalikan kepada host Ibu Neneng Rohairti. Ya, mangga Ibu, nuhun. Alhamdulillah acara sesi 4 hari ini sudah selesai, berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua partisipan. Saya tutup meeting room-nya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum.